Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita bincang-bincang dengan eh, musisi senior ya, tapi lebih di belakang layar beliau. Beliau ini adik kandung daripada paman saya, Om Adit OB almarhum. Adit OB ini terkenal sekali ya eh, dengan karya-karyanya ya di belantika musik Indonesia. Beliau ini adik kandung dari Om Adit OB ya. Ini ada ibu saya, adiknya ibu saya. Salam Namanya Karman OB. Karman Obe. Ya, jadi gimana Om kilas balik tentang almarhum eh, Om kita nih Om Adit OB gimana? Om? Sejak kapan beliau masuk belantika musik Indonesia? Dia sejak SMP itu sudah belajar musik gitu. Akhirnya di SPG dia juga di musik juga sampai akhirnya jadi guru terusnya berhenti. Terusnya ditarik oleh Musika gitu untuk bagian produksi. Sampai akhirnya Musika ya produksinya jalan semua gitu. Pada meledak semua gitu. Contoh-contoh lagu-lagu yang diciptakan oleh Om Adit atau di arranger oleh Om Adit OB apa tuh Om dulu zaman Om waktu masih bantu-bantu di Musika? Kalau saya sih lebih tahu dia ini penyeleksi lagu, penentu gitu. Jadi dia bisa mengetahui cash flow-nya. Cash flow Lagu yang bakal meledak ya? lagu yang bakal meledak gitu. Bakal yang meledak ini. Dan bahkan dapat dia hitung gitu. Oh, ini akan sekian meledaknya. Gitu. Jadi estimasi beliau ini tepat sekali kalau ketika ngeluarin album. Oh ini misalnya band ada yang diseleksi beberapa band gitu kan. Oh ini yang bakal meledak dengan meledakan sekian ribu kopi kan gitu. Iya. Kalau produser kan taunya untung gitu. Kalau misalkan kita dapat menghitung cash flow-nya, ini dapat sekian ribu kopi baru dia bisa mengeluarkan budget gitu. Bahkan sampai budget promosinya gitu. Dan salah satunya juga ada dilihat dari mata keajaiban juga. Misalkan tanpa promosi kok sudah gerak. Ada yang seperti itu juga. Berarti itu bakal meledak. Nah, baru nanti di situ kita promosi habis. Gitu. Oh berarti dari indra keenam aja Om Adit OB almarhum udah bisa ya melihat ini lagu akan meledak gitu kan. Iya, baru beliau jor-joran di lagu itu gitu ya. Iya. Sampai sampai drummernya juga dicari yang cocok untuk lagu tersebut. Gitarisnya juga dicari yang cocok untuk lagu tersebut gitu. Kalau almarhum Adit OB Om nih Om kita nih Om saya juga jadi lagu apa aja tuh yang terkenal banget yang beliau ciptakan dan beliau arranger gitu. Waduh, banyak sekali itu. Pokoknya yang saya tahu lah hampir semuanya produk tuh pasti meledak. Produk Musika ya. Musika, Falcon, Blackbot, Akurama, Jackson. Begitu ya. Iya, banyak juga. Contoh-contoh lagunya apa kayak lagu UKS kayak gitu. Sungguh ku merasa lesah kayak gitu-gitu. Ya, termasuk artis-artis dari Malaysia juga dia yang mendatangkan kemari juga gitu. Awal-awalnya gitu kan. Gitu, dia yang pilihin, dia yang robah syairnya gitu sampai masuk di Indonesia gitu kan. Bahasa-bahasa Malaysia kan agak sedikit aneh gitu kan. Jadi mesti dirobah-robah dulu syairnya biar bagus gitu. Berarti Om Adit yang bagian ngerubah musik-musik syairnya lagu-lagu Malaysia itu kayak Shirt kayak apa gitu kan di sini membantu. Iya, membantu memberi masukan. Iya, gitu. semuanya dirubah ulang semuanya. Biar mengena gitu loh, biar lebih mengena untuk pasaran Indonesia gitu. Karena bahasa Malaysia kan agak sedikit bingung orang Indonesia kan. Iya, itulah makanya dia tuh sangat dipercaya terutama untuk memegang artis-artis dari Malaysia gitu. Lagu-lagunya juga kan dikirim dulu dari sana. Contoh kayak lagu Isabella ya. Iya, semuanya lah gitu. Berarti secara nggak langsung Om Adit ini banyak membesarkan nama-nama apa sih label-label musik yang ada di Indonesia seperti Musika, Falcon Record, siapa Akurama apa tuh gimana tuh? Banyak.
Banyak bahkan di luar negeri juga seperti BMG, ya kan? BMG gitu, bahkan dari album-album dari luar juga seperti Guns N' Roses, seperti Air Supply, ya kan? Kan datang juga kan ke Indonesia gitu. Kita di situ ambil atau tidak ini album ini gitu. Ambil juga mesti harga cash. Kita mau cetak berapa? Harus bayar lunas dulu di sana. Kan membutuhkan feeling juga. Oh berarti Om Adit penentu ya ketika misalnya oh ini GNR mau masuk sini lagunya harus beli dulu royalti sana ya? Iya, kita seleksi dulu, harus beli dulu. Baru dipasarkan di Indonesia? Iya, baru dipasarkan. Kalau orang luar kan kayak taunya begitu, kita bayar cash dulu. Mau cetak berapa ya? Bayar segitu. Oh iya, waktu nenek kita Ibu Om ya, Ibu Om Nenek Habu itu punya rekaman di Setiakawan Om, punya Gang Subur Setiakawan. Itu gimana Om, ceritain dulu banyak musisi-musisi Indonesia juga yang nongkrong situ kayak Slang gitu kayak gitu gimana? Wah, semuanya tuh nongkrongnya di situlah, seperti Yongki RM, Papa Tibob, semuanya lah. Hampir semuanya tuh cikal bakal belantika musik di sana gitu. Dari sana di tempat nenek ya. Bikin demonya di sana, baru dibawa ke Glodok, ke Musika, kemana-mana seluruh produser lah. Kita yang buatkan demonya sampai ACC gitu, sampai produser ACC, baru sampai produk besar, sampai ngetop lah gitu. Termasuk Naga Suara juga nggak sih Om? Naga Suara juga ya termasuk baru sih itu ya, saya nggak tahu sih gitu. Kalau Naga Suara ya nggak pernah berhubungan dengan saya, mungkin dengan kakak saya iya gitu. Kalau saya kurang tahu tuh kalau Naga Suara tuh. Dengan Om Adit ya, almarhum. Jadi Om mulai Om Adit ikut produksi lagu gitu di Musika sejak kapan tuh Om? Wah, pokoknya sejak saya sekolah tuh saya udah operatorin, udah ngoperator gitu. Masih sekolah saya udah operator gitu. Cuman operator demo-demo kita yang buat gitu kan sampai ACC gitu, sampai ACC produser. Pokoknya sampai keluar TV lah gitu. Studio rekaman nenek sama studio rekaman Bu Acin Musika duluan mana tuh jadinya Om? Duluan punya mana? Duluan Musika gitu. Tapi semua pencipta adanya di kita semua gitu. Jadi akhirnya ya Musika belajar ke rumah gitu, kayak Pak Apen gitu datang ke rumah. Gimana sih ini cara berhubungan dengan pencipta, dengan musisi gitu. Akhirnya mengajak Pak Adit untuk bekerja di sana gitu. Om lihatnya sekarang musik sekarang ini gimana Om? Di masa pandemi ini banyak musisi-musisi yang akhirnya banting setir Om ya, banting setir, nggak musik lagi, bahkan ada yang jual-jual alat musik apa segala itu. Tuh gimana ngelihatnya Om, miris atau gimana Om? Itu sebenarnya kurang ini aja ya, kurang memperhatikan situasi ya. Coba kalau kita tekun kan sekarang nih YouTube lagi bagus nih ya. Kita buat aja terus di YouTube. Nah itulah yang harus kita pelajari, bahwa di musik tuh ada keajaiban juga. Dan ada ilmunya, ilmu panorama juga di musik gitu. Apa tuh ilmu panorama? Ilmu panorama mendengar tapi bisa terlihat gitu. Musik itu terlihat. Jadi seperti panorama aja. Ada gambarannya, ada gambaran. Iya. Ketika mendengar musik itu ada gambar cerita gitu. Seperti terlihat gitu, seperti lukisan gitu musik. Bukan didengar aja. Nah, saya rasa itulah yang banyak musisi kita yang nggak tahu itu. Ilmu panorama di musik dan harmoni alamnya gitu. Makanya jarang yang meledak ya kan? Enggak ya, di masa pandemi ini kan banyak musisi-musisi juga yang akhirnya terdampak ya Om ya. Ya, contohnya kayak Om ini kan sama saya ya kan, jualan sayur kayak gini-gini gitu kan. Ya di warung-warung kecil kayak gitu-gitu kita buka beberapa lapak gitu kayak gini-gini lah. Itu gimana itu dampak pandemi? Jadi kira-kira apa sih yang membuat musisi-musisi ini hanya
Kolab kan banyak banget musisi-musisi dadakan juga nih yang tahu-tahu meledak gitu kan. Gimana menurut Om? Ya itu tergantung dari kreativitas juga sih. Kayak sayur ini kan ini seperti musik juga nih. Ya kan ada rasanya, ada warnanya gitu. Ya contohnya musik kan ibaratnya dapur rekaman gitu. Seperti sayur-sayur ini kan kalau udah masuk dapur kan jadi enak gitu. Seperti lagu, ya kan? Kalau kita kemas dengan baik, bumbunya enak, tambahin ini, tambahin itu, ya jadi enak. Seperti sayur asem, ya kan? Ada meninjonya, ada ininya. Ya seperti sayur sop nih, ada wortel, ada kolnya. Kalau kol doang ya nggak enak. Gitu. Iya, maksudnya begini Om. Bagaimana nih musisi-musisi kita dalam masa pandemi ini akhirnya kalah dengan musisi-musisi dadakan gitu. Padahal zaman dulu kan kalau nggak ada lisensi, nggak ada kursus atau apa gitu kan, dari sertifikat lah minimal ya dari sekolah tempat mereka ini, mereka nggak bisa dikatakan musisi atau artis gitu kan. Kalau sekarang kan banyak banget artis dadakan atau musisi dadakan. Gimana menurut Om nih? Kayak sekarang nih gitu loh. Mungkin peluangnya yang lebih banyak lagi kata Om tadi itu di YouTube atau gimana gitu. Itu perkembangan teknologi ini yang membuat akhirnya masyarakat gampang menjadi orang terkenal gitu. Jadi gimana menurut pendapat Om? Waduh, itu sebenarnya ini sangat asik nih ya kan. Justru harus menambah, kita harus lebih kreatif lagi. Apalagi musisi-musisi dulu kan pengalamannya lebih banyak gitu kan. Pengalamannya lebih banyak, ibaratnya mainnya lebih halus gitu. Dan sair-sairnya juga mungkin lebih dalam lagi gitu kan. Dan yang sekarang ibaratnya musisi-musisi sekarang juga bagus. Dia bisa mendapatkan kata-kata istilah-istilah baru gitu. Kreatif juga gitu, ya kan? Tapi banyak juga musisi-musisi sekarang yang cover lagu-lagu lama. Contoh lagu Malaysia seperti Buih Jadi Permadani kayak gitu-gitu, kayak apalah lagu-lagunya Amy Short dan lain-lain gitu. Yang sekarang menjadi barometer saya bermusik gitu, karena saya kan dari dulu memang mainnya musik Malaysia gitu. Jadi gimana menurut Om itu dengan adanya cover-cover seperti itu, gimana tuh? Oh itu bagus juga ya, kita hitung-hitung latihan itulah latihan. Tapi usahakan untuk menciptakan notasi-notasi sendiri dan sair-sair juga. Itu kan Malaysia sebenarnya Melayu. Melayu kan dominan kan, lebih dominan orang Indonesia loh kalau dibilang Melayu. Dan sair-sairnya juga lebih fleksibel Indonesia, kata-katanya lebih ini gitu, lebih apa sih, berwarna gitu, nggak kaku gitu kan. Kalau Malaysia agak kaku. Tapi dulu waktu almarhum masih hidup memang spesial buat itu yang merubah sair-sair Malaysia ke Indonesia gitu ya. Iya, biar nggak kaku gitu ya kan, biar nggak kaku dan biar bagus, karena sair-sair Malaysia waduh, kalau masuk kuping Indonesia nggak enak gitu. Terakhir Om Adit produksi apa tuh di Falcon Record terakhir? Band apa tuh? Di Falcon kayak banyak dia, Blackout, Mbak Surip yang top banget tuh. Nah itu terakhir. Mbak Surip tak gendong itu ya? Iya, tak gendong. Tak gendong Om Adit yang produksi ya? Iya, tak gendong, langsung dia yang produksi dan dia robah musiknya aja 2 lagu udah langsung meledak. Itu Mbak Surip padahal dulunya dianggap nggak mungkin meledak Om ya, tapi karena feeling yang dibilang tadi Om melihat panorama musik gitu ya? Iya, karena feeling, karena dia bisa. Ini kalau diganti musisinya dengan Tony Q gitu kan, Tony Q ya bisa bagus nih, bisa meledak, bener meledak abis itu. Itu Tony Q yang bikin musiknya? Iya, Tony Q. Dirubah 2 lagu aja, yang lain masih lagu lama. Itu aja. Berarti Om Adit sama Mas Tony Q dekat juga ya? Wah, dekat sekali dia. Pokoknya dia sama semua musisi dekat, karena dia salah satu produser di Musika dan di Falcon, di semua lah. Produser handal juga ya pada saat itu? Ya, dia karena dia dapat memprediksi ini lagunya sekian gitu. Berarti secara nggak langsung Musika, Falcon Record dan lain-lain berkat diproduksi oleh Om Adit, makanya bisa membesar itu, membesar namanya ya.
Iya, gitu. Berarti Bu Acin kenal juga sama Om Adit ya? Kenal lah Bu Acin, kenal. Ya, Apa nih Om terakhir Om, sebelum mengakhiri bincang-bincang kita nih yang santai di warung sayur kita ini, apa nih Om terakhir Om? Kira-kira pesan Om untuk musisi Indonesia? Saya berharap sih musisi Indonesia yang semuanya baik yang baru yang lama untuk merapat kepada kita gitu. Nanti akan kita manage secara benar. Karena kita tahu gitu masalah semuanya lah. Masalah musik, masalah apa tuh semua tahu, masalah pembagian pun kita manage. Maksudnya merapat gimana dong? Merapat ke label musik kita itu? Iya, merapat ke label musik kita. Yang mudah-mudahan akan launching awal ya sebelum bulan puasa ya. Tergantung studionya juga nih, karena studio lagi direhab. Kalau lagu sih udah banyak kita dan boleh merapat ke tempat kita ya kapanpun ya. Wah itu sih bukannya yakin lagi ya. Itu udah harus, memang udah harus, itu udah kerjaan kita itu. Bukan yakin-yakin lagi, itu udah kerjaan kita yang harus kita kembangkan. Berarti di label musik Ferrari ini, perkumpulan artis Indonesia, bisa Om yakin ya? Bukan, bisa meledak ya? Iya. Insya Allah pasti itu. Insya Allah pasti. Ngeri. Ini arranger lama nih kalau bicara pasti gitu. Jadi beliau ini juga bikin bosas apa segala gitu. Ya mudah-mudahan aja kita doakan Om Adit tenang di surganya Allah SWT. Amin. Mudah-mudahan kita sebagai keluarga bisa meneruskan apa karya-karya beliau ya sebagai musisi, arranger dan produser. Oke kawan-kawan semuanya, apa nih yang Om harapkan pesan-pesan untuk Falcon Record dan Musika nih Om? Nanti lihat saja produksi kita, karena produksi kita juga ibaratnya bukan hanya lagu aja, tapi dapat mempersatukan sayur mayur Om. Bukan ya seperti sayur mayur ini Indonesia gitu pada khususnya gitu. Nggak, pesannya buat Musika apa nih Om sama Falcon? Waduh, saya kayaknya nggak mau sih mesen apa sama dia. Nah, dia yang mesen sama kita lah. Oke? Mesen musik ya. Ya, sip. Oke, makasih. Peace. Terima kasih banyak. Sukses selalu.